Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Dokumen korupsi Ahok segera dilimpahkan ke KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tampaknya akan kembali berurusan dengan masalah hukum. Setelah harus mendekam selama 2 tahun di penjara karena kasus penistaan agama, kini Ahok dihadapkan pada laporan lainnya. Hal ini seiring dengan rencana Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Mazhardi, yang melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang patut dapat diduga melibatkan Ahok, baik saat masih menjadi wakil gubernur di tahun 2012 maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014, menggantikan Joko Widodo yang jadi presiden. Adi bahkan menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2012 sampai 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi. Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti korupsi dan juga peneliti sumber daya alam Indonesia, Marwan Batubara. Bukunya juga pernah dicetak pada tahun 2017. Sebenarnya apa yang kami punya, dokumen korupsi Pemprov DKI hanya sebagian kecil dari yang dimiliki KPK, ujar Ketua Komite Eksekutif kami itu. Rencana pengiriman dokumen berupa buku korupsi Ahok ke KPK. Pengiriman buku ini katanya untuk mengingatkan kepada Firly Bahuri sebagai Ketua KPK baru bahwa skandal korupsi besar dan juga fenomenal yang diam-diam dipetisikan oleh rezim KPK sebelum ini. Dengan kedok belum menemukan niat jahat. Dalam kesempatan itu, Adi juga akan mengajak Marwan Batubara, seorang penulis buku korupsi Ahok, yang bisa menjelaskan lebih gamblang tentang isi bukunya itu. Juru bicara Presiden Gus Dur ini juga mengurai bahwa pihaknya membawa lagi kasus dugaan korupsi Ahok ke KPK karena melihat aparat penegak hukum tampaknya seolah sudah sangat pesimis atau benar-benar melakukan pembiaran kepada para pejabat korup yang skandal korupsinya dilakukan secara terbuka, vulgar dan juga amoral. Saya melihat Republik ini sudah benar-benar menjadi negeri para bedebah yang penguasanya ini hobi menjarah, sedang rakyatnya hidup dalam tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Begitu tekannya. Dugaan korupsi Pemprov DKI Jakarta antara tahun 2012 sampai dengan 2017 akan dilimpahkan ke KPK dalam sebuah bentuk buku resmi. Pelapornya adalah Adi Mazhardi, mantan juru bicara Presiden Gus Dur. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Mazhardi ini juga berencana melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tipikor yang patut dapat diduga telah melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, baik saat menjadi wakil gubernur di tahun 2012 hingga menjadi gubernur pengganti pada tahun 2014. Adi juga bahkan menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi ini telah berbentuk buku resmi sepanjang tahun 2012 hingga 2017 akan dilimpahkan ke KPK. Dokumen ini dikumpulkan dan dirangkai oleh salah seorang tokoh gerakan anti korupsi dan juga peneliti sumber daya alam Indonesia, Marwan Batubara, dan dicetak pada tahun 2017. Sebelumnya juga diberitakan pada awal Desember kemarin, kami telah memberikan surat terbuka untuk pimpinan KPK. Sebuah surat terbuka ditulis oleh Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies dan juga merupakan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Marwan Batubara, kepada pimpinan KPK. Surat itu berjudul Inilah Temuan BPK atas dugaan korupsi Ahok, tangkap dan adili segera. Ditulis dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari Kamis 9 Desember yang lalu. Tulisan itu juga berisi dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama saat ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dugaan itu didasari pada temuan BPK. Berikut ini adalah petikan suratnya. Dengan hormat, dengan surat ini kami sampaikan bahwa pada 17 Juli 2017 yang lalu, kami telah melaporkan kepada KPK atas kasus-kasus dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta. Namun hingga saat ini tidak terlihat upaya serius dari KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal dugaan korupsi tersebut jenisnya adalah melanggar hukum dan jelas-jelas berpotensi merugikan negara. Secara triliunan rupiah serta alat-alat bukti untuk sebagian kasus tersebut telah lebih dari cukup.
Sehubungan hal tadi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021, kami mengulang kembali laporan khususnya terkait tentang kasus dugaan korupsi lahan rumah sakit sumber waras. Apalagi berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK, temuan berupa pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut sudah material dan juga lebih cukup untuk diproses di pengadilan. Hanya karena sikap pimpinan KPK yang kami anggap sangat menyimpang dan melindungi Ahok, maka kasus tersebut dihentikan. Kami ingatkan agar pimpinan KPK berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tidak lagi meneruskan atau mencari dalih untuk menyelamatkan Ahok dari proses hukum. Indonesia adalah negara hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, termasuk Ahok. Jangan sampai rakyat bertindak sendiri untuk mengadilinya. Adapun ringkasan kasus dugaan korupsi RSSW ini diuraikan, pembelian lahan RSSW mencuat setelah BPK Perwakilan DKI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI tahun 2014. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014 mengungkap terdapat 70 temuan senilai 2,16 triliun rupiah yang terdiri atas temuan yang berindikasikan kerugian daerah senilai 442 miliar rupiah. Potensi kerugian senilai 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai 3,23 miliar rupiah, administrasi senilai 469 juta rupiah, dan pemborosan senilai 3,4 miliar rupiah. Terlepas dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah disebutkan oleh Marwan Batubara, secara ringkas dapat disampaikan berbagai pelanggaran hukum dan juga potensi kerugian negara yang dilakukan oleh Ahok selama pembelian rumah sakit sumber waras. Yang pertama adalah merubah nomenklatur RAPBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdate. Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Hal ini juga melanggar pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berpotensi merugikan negara 191 miliar dan hal ini melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Berpotensi adanya tambahan kerugian negara senilai 400 miliar rupiah karena Kartini Mulyadi hanya menilai 355 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar 755 miliar rupiah. Sisanya telah digelapkan.